Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara melalui program Sapaan Gembala. Nah, pada hari ini saya akan mengajak kita untuk bersama merenungkan salah satu pembacaan leksionari kita, yaitu dari Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-7 sampai 26. Bapak Ibu Saudara bisa membaca ayat ini di tempat masing-masing. Nah Bapak Ibu, sebelumnya saya mau mengingatkan kita untuk jangan lupa selalu minum air putih yang cukup. Ya, sekarang saya juga mau minum dulu supaya cukup ya air yang ada di dalam tubuh kita. Seger banget Bapak Ibu. Saking semangatnya mau rekaman Sapaan Gembala sampai belum minum, jadi haus gitu ya. Nah Bapak Ibu, ngomong-ngomong tentang haus, dalam bacaan kita pada hari ini, Yesus dan perempuan Samaria sama-sama tahu bahwa kehausan itu hanya bisa diselesaikan dengan minum air. Nah tapi air yang dipahami oleh perempuan Samaria dan juga Yesus itu berbeda. Perempuan Samaria memahami air itu hanya sebatas kebutuhan jasmani, seperti air yang saya minum tadi, untuk menghilangkan dahaga secara fisik. Nah tapi Yesus mengungkapkan air hidup untuk menggambarkan aliran cinta kasih-Nya yang bisa memberikan manusia satu kepenuhan hidup di dalam Kristus. Nah jadi di balik ungkapan air hidup itu ada empati, ada cinta kasih, ada bela rasa, dan juga ada pemulihan bagi si perempuan Samaria yang mengalami berbagai pergumulan di dalam kehidupannya. Nah kita tahu ya Bapak Ibu Saudara bahwa identitas sebagai seorang Samaria itu sudah kadung menyandang stigma negatif, setidaknya di mata orang-orang Yahudi. Mereka dianggap sebagai pendosa, mereka dikatakan sebagai kafir, apalagi juga ditambah bahwa dia itu adalah seorang perempuan yang pada masa itu perempuan berada di kelas 2. Dan masih ada juga lagi informasi yang diberikan kepada kita, yaitu bahwa kehidupan pribadi si wanita itu ternyata sudah menikah 5 kali. Bahkan dikatakan juga bahwa pria yang tinggal bersamanya saat itu ternyata juga bukan suaminya. Nah jadi lengkap sudah nih stigma negatif yang dilekatkan pada perempuan ini. Dia orang Samaria, perempuan, menikah berulang kali. Jadi sudah pasti dengan identitas ini dia akan banyak dicibir, dihina, bahkan dikucilkan oleh orang-orang di sekitar. Nah tapi saudara, kenapa sih Yesus mengangkat kehidupan pribadi sang perempuan di dalam pembicaraan mereka ini? Tentu bukan dalam maksud Yesus ingin mempermalukan atau mempergunjingkan dia, tidak. Tapi Yesus justru ingin menyadarkan si perempuan Samaria bahwa inti dari pergumulan yang dihadapinya adalah kehausan. Tapi bukan hanya perkara haus akan air minum sehingga dia perlu terus mengambil air di sumur, bukan. Tapi ada yang lebih dalam daripada itu. Perempuan itu haus akan cinta kasih yang mungkin selama ini diharapkan bisa didapat dari pasangan. Sehingga kehausan itu membawa dia pada satu keinginan untuk terus mencari, untuk terus memiliki lebih banyak. Tapi kita juga tahu bahkan setelah dia berelasi dengan 5 pria untuk memenuhi kebutuhannya, apakah itu cukup? Tidak. Dia masih merasa berkekurangan dan haus. Nah jadi Yesus tahu dan mengerti bahwa apa yang dibutuhkan perempuan itu adalah air hidup. Di mana air hidup itu melambangkan kehadiran Kristus sebagai sang sumber kasih yang berbela rasa. Nah saudara, perjumpaan antara perempuan Samaria dan Yesus sejatinya ingin mengingatkan kita bahwa seringkali kita sebagai manusia sangat terikat pada sesuatu yang bersifat fisik dan juga material. Sehingga sulit untuk
menangkap pernyataan Yesus yang kerap kali berbicara tentang sesuatu yang spiritual dan bersifat kekal. Nah, perempuan Samaria di kisah ini, dia mengabdikan hidupnya hanya untuk memenuhi kebutuhan fisiknya. Sampai-sampai dia tidak menyadari bahwa sebetulnya tidak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa memberikan kepuasan sejati dan membuat dia merasa cukup. Tapi hanya jika dia datang dan percaya kepada Kristus, maka dia akan menyadari bahwa Yesuslah sesungguhnya sang air hidup yang bisa memberikan damai sejahtera, sukacita, penerimaan, pemulihan, bahkan memenuhi kebutuhan sang wanita untuk merasakan kasih yang sejati. Saudara, kabar baiknya adalah Yesus juga menawarkan air hidup itu kepada setiap kita. Dia berkenan untuk hadir dan tinggal di dalam diri kita. Dia rindu untuk memancarkan kasih-Nya yang memberikan pengharapan, pembaruan, penerimaan, pertolongan, bahkan juga pemulihan. Dan kita membutuhkan air hidup itu supaya kita tidak mengalami kehausan yang bisa menyebabkan kita mengalami kekeringan rohani, kekosongan batin, perasaan gelisah, hidup jauh dari damai sejahtera, dan sekali lagi, inilah yang bisa kita temukan di dalam pribadi Kristus yang menempatkan dirinya sebagai air hidup. Tinggal pilihannya adalah bagaimana respon kita. Apakah kita menerima atau kita menolak kehadiran sang air hidup itu? Saudara, jika kita membuka diri kita untuk dialiri oleh sang sumber air hidup, maka ia akan memampukan kita untuk terus-menerus membarui kehidupan. Dan dia juga akan memampukan kita untuk mengatakan, Christ is enough for me. Kasih Tuhan itu cukup bagiku. Sebab segala yang aku butuhkan ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan kasih-Nya. Bahkan lebih daripada itu, kita pun juga akan dimampukan untuk menjadi saluran dari sang air hidup. Saudara, selamat meminum sang air hidup, yaitu dengan terus menaruh pengharapan dan menjalin persekutuan dengan Kristus. Dan selamat menjadi saluran sang air hidup itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya di dalam hidup ini kami senantiasa mengingat bahwa tak ada satupun di dunia ini yang dapat memenuhi segala kebutuhan kami selain Engkau. Karena di dalam Engkau kami menemukan kasih sejati, sukacita sejati, damai yang sejati, pemulihan dan juga penghiburan sejati. Sehingga ajarlah kami untuk terus berpengharapan dan juga tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.